Mencapai financial freedom atau bisa pensiun dini di usia muda merupakan tujuan bagi banyak orang. 4 jenis instrumen investasi yang cocok untuk fresh graduate dengan gaji UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Teman-teman mungkin punya cita-cita untuk menjadi financial freedom atau mencapai tujuan bisa pensiun dini di usia muda. Namun teman-teman pesimis, bagaimana caranya? Karena pendapatan saya hanya UMR atau fresh graduate. Tenang, tonton video ini sampai selesai. Check it out. Mencapai financial freedom atau bisa pensiun dini di usia muda merupakan tujuan bagi banyak orang. Kita tidak perlu lagi bekerja siang dan malam untuk mendapatkan uang atau gaji. Justru uang yang akan mengejar kita. Nah, teman-teman juga pasti sering mendengar ya, tokoh-tokoh orang tersukses di dunia ataupun di Indonesia. Sebut saja misal Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, ataupun Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, dan masih banyak lagi. Mereka tidak hanya bekerja, melainkan fokus untuk membangun aset dari nol. Nah, video kali ini saya akan mengulas bagaimana fresh graduate atau orang berpenghasilan UMR bisa merintis membangun aset mulai dari nol. Tonton video ini sampai selesai. 4 jenis instrumen investasi yang cocok untuk fresh graduate dengan gaji UMR. Apa saja itu? Yang pertama adalah dana darurat. Sesuai dengan namanya, dana darurat adalah dana yang digunakan dalam keadaan darurat. Misalkan teman-teman mengalami kecelakaan atau amit-amit ada anggota keluarga teman-teman yang berduka. Nah, teman-teman saat itu butuh sekali dana cepat atau dana talangan yang tidak mengganggu pos atau pengeluaran bulanan teman-teman. Nah, disitulah tujuan dana darurat. Jadi dengan ada dana darurat, ketika ada sesuatu yang mendesak yang harus kita mengeluarkan uang, kita tidak mengganggu rekening atau pengeluaran tetap kita atau tabungan tetap kita ya. Jadi tipsnya untuk mengalokasikan dana darurat, sebaiknya teman-teman menggunakan pos khusus atau rekening yang berbeda dari rekening pendapatan bulanan kita atau pendapatan pokok kita. Kira-kira besaran dana darurat itu berapa? Saya bagi menjadi 3, yaitu 3, 6, 12. Apa itu 3, 6, 12? Tenang, ini bukan nomor tugel, melainkan adalah kali pengeluaran rutin setiap bulan. Saya bagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama, ketika kita kondisi single, artinya dana darurat kita alokasikan sebesar 3 kali pengeluaran rutin. Misal si A fresh graduate posisi single, maka si A harus mengalokasikan 3 kali pengeluaran rutinnya. Misalkan pengeluaran si A adalah 2 juta satu bulan, maka si A wajib mengalokasikan dana daruratnya 2 juta kali 3 sebesar 6 juta rupiah. Posisi yang kedua adalah ketika kita posisi sudah menikah dan punya 1 orang anak, maka alokasinya adalah 6 kali pengeluaran rutin, 6 kali 2 juta rupiah atau 12 juta rupiah. Dan kondisi ketiga adalah ketika kita sudah menikah dan punya 2 anak atau lebih, maka kita juga harus mengalokasikan lebih dana darurat kita, yaitu sebesar 12 kali pengeluaran rutin atau 24 juta rupiah jika pengeluaran rutin kita sebesar 2 juta rupiah. Sampai di sini paham ya teman-teman manfaat dari dana darurat ini? Dari 4 yang nanti akan saya jelaskan, prioritas pertama adalah kita wajib mengalokasikan dana darurat. Yang kedua adalah emas. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan emas. Emas adalah alat investasi yang anti inflasi. Emas adalah investasi yang paling aman. Harga emas di setiap tahunnya berdasarkan data historis, setiap tahunnya mengalami kenaikan dan nilai intrinsik emas tetap. Artinya jika kita punya emas dahulu, kita belanjakan di sekarang, maka bisa membeli di jumlah yang sama. Ada 3 jenis bentuk emas. Yang pertama adalah emas berbentuk perhiasan, 2 adalah emas berbentuk fisik atau batangan, ketiga adalah emas berbentuk digital. Nah, untuk yang pertama,
sudah umum ya, emas dalam bentuk perhiasan. Yang kedua adalah emas batangan atau berbentuk fisik. Kalau saya pribadi membeli emas batangan atau fisik di butik Logam Mulia Antam. Yang ketiga adalah emas berbentuk digital. Nah, di era milenial ini yang semuanya serba digital, maka banyak sekali platform yang menyediakan fasilitas nabung emas secara cicil, yaitu dengan platform digital. Sebut saja Antam, melalui websitenya kita juga bisa nabung nyicil emas. Kemudian di Pegadaian juga bisa nabung emas secara dicicil, atau juga melalui platform swasta seperti Dinaran. Itu saya tidak di endorse Dinaran, cuma saya kebetulan punya akun Dinaran. Jadi kita misalkan ya, kalau kita beli emas perhiasan atau emas fisik itu kan minimal 1 gram, atau bahkan emas perhiasan itu kan misalkan kalung, gelang itu kan lebih dari 1 gram. Nah, kalau kita tidak punya cukup uang akan kesulitan dan memerlukan waktu yang lama, karena kita tidak perlu membeli minimal 1 gram. Enggak, misalkan harga emas saat ini 1 juta rupiah. Nah, kita punya uang 100.000, otomatis kita tinggal isi saldo 100.000, kemudian kita belikan 100.000 tersebut, lalu dikonversikan secara otomatis oleh sistem, maka kita dapat 0,1 gram. Saya kasih tips untuk teman-teman, sebelum kita menginstal sebuah aplikasi nabung emas secara online, sebaiknya teman-teman juga cek and recheck dulu legalitasnya. Apakah sudah terdaftar di OJK, apakah perusahaan berbentuk fisiknya ada, dan sebagainya. Jenis instrumen investasi selanjutnya yang nomor 3 yang cocok bagi fresh graduate yang bergaji UMR adalah investasi di pasar modal. Di sini saya cuma membagi 3 ya, yaitu saham, reksadana, dan obligasi. Mungkin di video ini saya tidak menjelaskan secara detail masing-masing instrumen tersebut. Saya jelaskan secara sederhana saja ya. Untuk yang saham adalah sebuah kepemilikan ya, kemudian reksadana, kemudian yang ketiga adalah obligasi atau surat berharga yang dimiliki pemerintah atau negara ataupun korporasi atau sebuah perusahaan. Dan yang keempat adalah equity crowdfunding. Apa itu equity crowdfunding? Simpelnya adalah urun dana atau patungan. Jadi pada prinsipnya sama seperti saham, yaitu kita beli sahamnya, kemudian kita dapat sahamnya, lalu kita dapat dividen atau bagi hasil. Nah, yang berbeda antara saham dengan equity crowdfunding adalah kalau saham yang di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang multinasional, kemudian yang berkapitalisasi atau bermodal besar. Di equity crowdfunding ini adalah saham-saham yang berasal dari perusahaan UKM atau yang tidak listing di pasar modal Indonesia. Kemudian yang berbeda lagi adalah jika saham ataupun reksadana atau obligasi ya yang ada di pasar modal atau di bursa efek itu kan bisa ditransaksikan setiap hari Senin sampai Jumat jam bursa. Namun di equity crowdfunding kita tidak bisa mentransaksikan seenaknya ya. Ada aturan di mana kalau tidak salah itu 1 tahun hanya 2 kali ya, atau setiap 6 bulan sekali kita bisa bertransaksi jual beli saham yang kita beli di platform equity crowdfunding tersebut. Nah, untuk yang dividen sama antara saham ataupun di equity crowdfunding, kita juga mendapatkan dividen bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, atau bisa setahun sekali tergantung kondisi perusahaan tersebut. Kalau yang equity crowdfunding adalah perusahaan kebanyakan UKM yang belum listing di bursa efek. Sama-sama profit. Sebenarnya perusahaan equity crowdfunding ini itu perusahaannya sama bagusnya, kemudian profitnya juga sama besarnya, kemudian masih bertumbuh. Cuma bedanya di skala itu tadi ya teman-teman. Nah, ini juga linear dengan semangat Pak Jokowi atau pemerintah untuk untuk membangunkan atau membangkitkan UMKM di Indonesia dengan cara kita ikut urun dana atau patungan untuk meng-scale up para UKM di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan-perusahaan internasional. Nah, itu adalah penjelasan singkat saya mengenai 4 jenis instrumen investasi yang cocok untuk fresh graduate yang bergaji UMR. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.